Halo teman-teman semua, salam sehat untuk kita. Perkenalkan, nama aku Melinor Arista dari Angkatan B26 Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Video kali ini, yuk ikut aku cari tahu seberapa luas pengetahuan mahasiswa UNER mengenai anak dengan autisme. Oke, boleh perkenalan nggak namanya siapa, dari angkatan berapa? Halo, semuanya, perkenalkan saya Cynthia dari Angkatan 26. Nama saya Adisa Alfibairunisa dari Angkatan B26. Oh iya, nama aku Farah dari Angkatan B26. Nama saya Haris dari Angkatan B26. Aku Paramita dari Angkatan B26. Nama saya Ega, saya dari Angkatan B26. Tahu nggak sih autisme itu apa? Kalau setauku, autis itu adalah suatu keterlambatan perkembangan yang meliputi perkembangan melakukan interaksi sosial, emosional, bahasa, kognitif, motorik, dan sensorik yang berlangsung seumur hidup. Nah, untuk deteksi dini pada anak autisme itu bisa dideteksi pada umur berapa sih, Kak? Kalau sepengetahuanku tuh usia 0 sampai 3 tahun sih. Nih, Kakak tahu nggak sih penyebab dari autisme itu apa aja? Penyebab dari autisme setahu saya ada faktor genetik, gangguan sistem saraf pusat, habis itu ada ketidakseimbangan kimiawi, faktor usia orang tua saat memiliki anak, sama satu lagi infeksi. Kakak tahu nggak sih tanda dan gejala dari anak dengan autisme itu? Jadi tanda dan gejala dari anak yang terdiagnosis autisme yaitu interaksi sosial kurang, terus komunikasinya kurang, dan perilakunya juga berbeda dengan yang lain. Contohnya itu gimana, Kak? Contohnya dari anak autisme itu kontak mata yang kurang. Oke, kalau contoh dari komunikasinya gimana, Kak? Kalau komunikasinya sendiri itu contohnya terlambat bicara, terus bahasa yang sering diulang-ulang, dan tidak dapat memahami pembicaraan orang lain. Oke, untuk contoh perilakunya? Kalau perilaku, mungkin anak autis itu suka lompat-lompat, manjat-manjat, mondar-mandir, keliling-keliling, dan sering terpukau pada benda yang berputar atau bergerak. Kak Cynthia tahu nggak sih dampak autisme pada anak itu apa? Biasanya sih dampaknya di segi sosial, terus cara dia berkomunikasi, sama di pola bermainnya, Kak. Oke, kalau bisa dicontohkan nih, kira-kira seperti apa, Kak? Kalau dari segi sosial itu biasanya anak kan pasti bermain ya, Kak, ya. Dia anak autis ini cenderung menyendiri, suka menyendiri, jadi kurang membaur ke teman-temannya. Kami tahu nggak sih penata laksanaan pada anak autisme itu seperti apa? Kalau setahu aku sih itu tata pelaksanaan untuk anak autis itu bisa dilakukan dengan bina aktivitas. Oke, mungkin teman-teman nggak tahu ya, Kak, bina aktivitas itu seperti apa? Jadi bina aktivitas itu bisa melatih anak autis kita menstimulasi indera penglihatan, indera pendengaran, dan juga melatih sensor motor. Oke, stimulasinya itu seperti apa, Kak? Kalau dari indera penglihatan sendiri itu biasanya bisa dilakukan dengan cara mengajarkan anak dengan ciluk bah, terus sama membuka menutup mata. Terus kalau untuk indera pendengaran itu biasanya kita bisa mengajarkan dengan cara mendengarkan lagu Nina Bobo. Ega tahu nggak sih peran keluarga pada anak autisme itu apa aja? Kalau menurut aku sih, Kak, peran keluarga saat menghadapi anak dengan autisme itu biasanya anak autisme ini kan suka tantrum ya, Kak. Jadi itu keluarga harus tetap tenang dalam menghadapi anak yang sedang tantrum. Kemudian kalau misalnya ada benda-benda berpotensi berbahaya nih, dijauhin. Kemudian kita juga bisa melakukan komunikasi yang terbuka, dan apabila anak selesai tantrum, kita bisa berikan pujian seperti itu. Terima kasih, Kak. Maaf ganggu waktunya. Ya, Sebelum itu, boleh nggak kita jargon dulu ke kamera? boleh. Universitas Airlangga, excellent with morality. Excellent with morality. UNER, hebat. Hebat. KP, bisa. Bisa.